kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan karya tulis ilmiah dengan judul Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Bahayanya Merokok di daerah Puskesmas Indihiyang Tasikmalaya, yang beranggota Putri Dewi Lestari, Mairah Regiani Putri, dan Ilma Indina. Untuk latar belakangnya yaitu remaja merupakan kelompok usia yang berada di transisi menuju ke dewasa sehingga rentan terhadap pengaruh lingkungan dan perilaku berisiko, terutama yaitu merokok. Jadi merokok di usia kalangan SD, SMP, SMK yaitu usia yang rata-rata bisa disebut dengan usia masih labil. Jadi masih mencari jati dirinya gitu, jadi kayak gampang terpengaruh sama lingkungan mereka. Apa sih akibat merokok itu? Yang pertama, merokok pada usia remaja dapat bersifat atau dapat mempengaruhi psikologis, terus fisik, terus perkembangan paru-paru juga kurang baik. Beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa penyuluhan kesehatan efektif untuk meningkatkan pengetahuan remaja mengenai bahayanya merokok pada remaja. Penelitian oleh Gabriel Menidikaka 2025 bahwa penyuluhan bahayanya merokok pada siswa SMKN 07 meningkatkan pengetahuan remaja persen setelah intervensi 32%. Mungkin dengan adanya penelitian itu sebagian remaja akan bisa mengetahui atau bisa mengurangi merokok supaya bisa lebih sehat dengan paru-paru, dengan fisiknya. Berdasarkan data awal di wilayah Puskesmas, diketahui sebesar 36% remaja memahami bahayanya merokok. 44% sudah mengetahui tentang bahayanya merokok. Tahu tentang pengetahuan tentang bahayanya merokok. Ini menunjukkan bahwa remaja masih tergolong rendah sehingga diperlukan edukasi penyuluhan kesehatan. Dengan adanya penyuluhan ini, semoga remaja-remaja ini bisa dapat memahami atau mengurangi merokok supaya tidak kecanduan atau supaya menghindari kanker paru-paru seperti itu. Pembahasan merokok di usia muda dapat berdampak pada perkembangan paru-paru, fungsi kognitif, dan resiko kecanduan nikotin yang lebih tinggi dibanding mereka yang memulai merokok di usia dewasa. Selain itu, remaja memiliki pengetahuan rendah tentang bahaya rokok cenderung lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan perokok. Manfaat penelitian yang ke-1, menambah referensi ilmiah terkait efektivitas penyuluhan kesehatan dalam meningkatkan pengetahuan remaja tentang bahaya rokok. Yang kedua, mendukung pengembangan teori pendidikan kesehatan khususnya pada remaja. Tujuan terbagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan utama, yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan pertama, mengetahui pengaruhnya penyuluhan kesehatan terhadap peningkatan pengetahuan remaja tentang bahaya rokok di wilayah kerja Puskesmas Indihiyang Kota Tasikmalaya. Tujuan khusus yang pertama, mengetahui tingkat pengetahuan remaja tentang bahaya rokok sebelum diberikan penyuluhan kesehatan. Yang kedua, mengetahui tingkat pengetahuan remaja tentang bahaya rokok sesudah diberikan penyuluhan kesehatan. Yang ketiga, menganalisis perbedaan tingkat pengetahuan remaja sebelum dan sesudah penyuluhan. Yang terakhir, menganalisis pengaruh penyuluhan kesehatan terhadap peningkatan pengaruh remaja tentang bahaya rokok.
Faktor penyebab perilaku merokok pada remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengaruh teman sebaya, keluarga yang bebas merokok, serta kurangnya edukasi kesehatan. Pengaruh penyuluhan kesehatan yang dilakukan secara interaktif terbukti lebih efektif dibandingkan ceramah satu arah karena mampu mengubah persepsi remaja pada merokok. Jadi, kesimpulannya, penyuluhan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja agar tidak merokok. Program edukasi berkelanjutan juga sangat diperlukan untuk mencerminkan generasi muda yang sehat dan bebas merokok. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.